Selamat siang, Tribuners. Live Update Siang kembali hadir menyapa Anda edisi Kamis 18 Agustus 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Aksi heroik dilakukan seorang pelajar SMPN 3 Mutiara dengan memanjat tiang bendera setinggi 6 meter pada pelaksanaan memperingati HUT RI ke-77 di SMPN 3 Mutiara Kabupaten Pidi Aceh pada Rabu 17 Agustus. Siswa bernama Akhyar, 13 tahun, pelajar kelas 2 SMPN 3 Mutiara. Akhyar sebagai pahlawan yang berhasil mengibarkan bendera, mengibarkan merah putih. Aksi panjat tiang bendera beredar melalui video berdurasi 1 menit 45 detik di media sosial. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Muhammad Nazar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nazar. Terima kasih Firda. Halo Tribuners, kami laporkan dari Kabupaten Pidi Aceh. Aksi heroik dilakukan seorang pelajar SMP 3 Mutiara Pidi, Kabupaten Pidi, saat berlangsungnya upacara peringatan HUT ke-7 kemerdekaan Republik Indonesia di SMP tersebut pada Rabu 17 Agustus 2022. Pelajar kelas 2 yang belakangan diketahui bernama Akhyar, umur 13 tahun, berhasil memanjat tiang setinggi 6 meter untuk melepaskan bendera merah putih yang tersangkut akibat terlilit tali saat dikibarkan pada upacara tersebut. Berkat usaha spontan dari Akhyar, Tribuners, bendera merah putih bisa berkibar sebagaimana mestinya, dan upacara HUT RS dan upacara HUT ke-77 di SMP tersebut yang berada di Desa Me Tanjung Usi berlangsung aman. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala SMP 3 Mutiara, Sumarni, menyebutkan bahwa pada peringatan 17 Agustus itu pihak sekolah menunjukkan Dewan Guru sebagai peserta pengibaran bendera merah putih. Langkah itu dilakukan oleh kepala sekolah untuk memberi contoh yang baik kepada pelajar SMP 3, karena selama ini pihak karena setiap rutin upacara Senin dilaksanakan oleh pelajar SMP. Namun saat pengibaran bendera merah putih berlangsung, ternyata tiba-tiba bendera yang dikibarkan itu terlilit dengan tali. Padahal Tribuners hanya tersisa 1 meter lagi dengan ujung tiang bendera. Akibatnya Tribuners, bendera terlilit dengan tali sehingga tidak bisa dikibarkan. Tiba-tiba Tribuners, seorang pelajar lari dari barisan. Pelajar tersebut belakangan bernama Akhyar. Akhyar langsung membuka sepatu dan memanjat tiang bendera, dan dengan cekatan dia memanjat tiang bendera dan melepaskan tali, sementara sejumlah guru memegang tiang bendera setinggi 6 meter tersebut. Aksi brilian yang dilakukan Akhyar berhasil membuka tali lilitan pada bendera merah putih, sehingga bendera merah putih berhasil dikibarkan di tiang. Tribuners, setelah itu Akhyar langsung turun dan
disambut secara euforia oleh kepala SMP 3 dan sejumlah dewan guru. Sejumlah dewan guru pun langsung menangis karena terharu melihat aksi brilian yang dilakukan Akhyar yang berhasil mengibarkan bendera merah putih. Akhyar juga diberikan hadiah berupa buku tulis dan uang tunai. Peringatan 17 Agustus di SMP 3 Mutiara, Kabupaten Pidi, diakhiri dengan makan bersama dan minum bersama antara sejumlah dewan guru bersama pelajar di SMP 3 Mutiara. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Muhammad Nazar dari Srami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Yayan Kurniawan, 10 tahun, siswa sekolah dasar Wanawaru yang memanjat tiang bendera saat upacara peringatan Hari Pramuka di lapangan Puangkelo, Malawa, diberikan beasiswa pendidikan. Yayan juga diundang khusus ke upacara 17 Agustus tingkat kabupaten dan bertemu dengan Bupati Maros Caidir Syam di lapangan Palantikan pada Rabu 17 Agustus kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurul. Halo Tribuners, selamat siang. Baik Tribuners, Yayan Kurniawan merupakan siswa SD dari Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Belakangan namanya mulai mencuat di media sosial akibat aksinya yang menyelamatkan, yang maksud saya memanjat tiang bendera setinggi kurang lebih 15 meter pada perayaan Hari Pramuka tingkat kecamatan di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tribuners. Aksinya ini akhirnya viral di media sosial, bahkan mendapat menuai pujian dari berbagai pihak. Dan ia pun diundang ke perayaan 17 Agustus, upacara perayaan, maksud saya upacara perayaan HUT kemerdekaan yang ke-77 di tingkat kabupaten. Nah, Yayan ini kemarin kami sempat melakukan wawancara singkat yang mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut, Yayan sedang berada di barisan belakang Tribuners. Ia melihat para penggiring bendera ini kesulitan karena pengait dari bendera ini ternyata tersangkut dan tak bisa ini menyulitkan para penggiring bendera untuk menggiring bendera tersebut hingga ke ujung. Ia pun dengan keberaniannya tersebut dan didasari rasa cinta terhadap tanah air dan kebanggaan untuk menjadi warga Indonesia, ia pun meminta izin kepada kepala sekolahnya untuk memanjat tiang bendera tersebut, Tribuners. Nah, setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, Yayan pun memberanikan diri untuk memanjat hingga ujung tiang tersebut dan memperbaiki pengait dari tiang bendera ini, Tribuners. Nah, setelah itu Yayan pun akhirnya turun dan para tamu dan tokoh-tokoh besar yang hadir dalam kesempatan itu kemudian memberikan Yayan hadiah, dan bahkan Bupati Maros pun kemarin sempat memberikan hadiah khusus di perayaan 17 Agustus, maksud saya Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 kemarin. Yayan diberikan hadiah berupa uang tunai 5 juta rupiah dan juga beasiswa hingga Yayan nantinya lulus dari bangku SMP, Tribuners. Nah, diketahui Yayan ini merupakan siswa SD kelas 4 dari SD Wanawaru, dan kemarin aksinya memanjat tiang bendera itu viral di media sosial dan bahkan menuai pujian dari berbagai kalangan. Bisa kita lihat sendiri dari video yang sedang diputar. Di sini Yayan tampak cekatan, Tribuners memanjat tiang bendera tersebut karena memang kemarin dia juga mengatakan kalau sebelum pada hari-hari biasanya ia membantu orang tuanya untuk memanjat pohon nira dan mengambil air nira untuk kemudian dijadikan gula merah seperti itu, Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Yayan Kurniawan dan juga Bupati Maros Caidir Syam. Berikut liputannya untuk Anda. Kami
pertama mengucapkan terima kasih kepada Ananda Yayannya yang telah berhasil membantu untuk pengibaran bendera merah putih di Kecamatan Malawa dengan memanjat tiang ketika terjadi masalah di tali bendera tersebut. Yang kedua tadi peserta pramuka dari mana? Mana di sekolah mana Ki? Kelas berapa Ki? Kelas waktu itu kejadian kan berapa berapa jarak tak dari tiang bendera kira-kira? Jauh ya atau berapa meter kira-kira? 50 meter. Yayan berdirinya di barisan paling belakang. Paling belakangnya. Yayan, itu kan kita lihat tiang bendera putus. Kenapa Yayan tiba-tiba langsung lari? Ada perintah atau bagaimana? Sendiri. Apa yang mendorong Yayan sehingga mau lari panjat tiang? Apa di pikiran saya? Memang suka manjat? Iya, suka manjat memang. Tak takut waktu manjat. Tidak. Tapi ada guru yang bilang manjat tidak juga. Tidak ada guru larang juga jangan manjat. Tidak ada. Makanya kenapa tuh tiba-tiba mau? Apa yang terdorong di hatinya ya? Kenapa mau tolong itu kakak-kakak yang putus tali benderanya? Banyak yang bilang biar kami ini bukan desain tugas. Masya Allah. Yayan memang sehari-harinya suka hobinya manjat kelapa atau apa mungkin biasa manjat kelapa. Jadi nggak manjat memang. Jadi pas tidak takut tali begitu dengan tiang kecil begitu nggak masalah. Nggak kesulitan Jaki. Itu licin tidak waktu Yayan manjat itu? Dan Lanal Bangka Belitung Letkol Laut Dandan Hamdani memimpin penyelenggaraan pengibaran bendera merah putih di dasar laut secara serentak di 77 wilayah di Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI di destinasi wisata Gusung, Berang-Berang Muntok, Kabupaten Bangka Barat pada Rabu 17 Agustus. Kegiatan diawali dengan mengikuti rangkaian upacara via Zoom meeting bersama Wakasal Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono. Kemudian dilanjutkan penyerahan bendera merah putih oleh Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Mingming, dan pelaksanaan penaikan bendera merah putih di dasar laut Karang Berang-Berang Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Ya, terima kasih rekan Dira. Kemarin pas upacara HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, untuk pertama kalinya diadakan upacara pengibaran bendera merah putih di dalam laut yang dilakukan oleh Lanal Bangka Belitung yang dipimpin langsung oleh Dan Lanal Letnan Kolonel Laut Pelaut Dandan Hamdani bersama anggota yang dilaksanakan di Karang ataupun Gusung Berang-Berang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Memang rangkaian pengibaran bendera ini dilakukan secara nasional di 77 tempat di wilayah lainnya di Indonesia yang dipimpin secara nasional oleh Wakil Kepala Kasat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono. Setelah acara Zoom meeting itu secara resmi kemudian dilaksanakan penyerahan bendera oleh Wakil Bupati Bangka Barat Bong Mingming kepada petugas TNI AL yang akan melakukan pengibaran di dalam laut tersebut. Alhamdulillah dalam kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar dan anggota TNI AL Lanal Bangka Belitung berhasil mengibarkan bendera di Gusung Karang Berang-Berang laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan lancar dan aman. Kegiatan tersebut memang dilakukan bersama-sama dengan UPD-UPD yang lainnya seperti Basarnas, BPBD Kabupaten Bangka Barat, dan kelompok-kelompok penyelam yang ada di Bangka Belitung. Mungkin demikian yang bisa saya kabarkan. Ya.
Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Beragam cara dilakukan masyarakat dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-77 RI. Ada yang melalui lomba karnaval, baris berbaris, bahkan lomba tradisional lainnya. Tak terkecuali bagi sejumlah pemuda yang tergabung dalam forum layangan hias Bangka Belitung. Pada Rabu 17 Agustus kemarin, para pemuda ini tampak bersiap-siap menerbangkan layangan naga raksasa beserta bendera merah putih berukuran cukup besar di Pantai Pukan, Air Anyir, Kabupaten Bangka. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Ahmad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Kalau baik rekan Firda, dapat kami informasikan bahwa memang pada momentum perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 kemarin banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat Belitung dalam merayakannya. Namun berbagai perayaan tersebut cukuplah banyak, tak terkecuali yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang tergabung dalam forum layangan hias Bangka Belitung. Mereka mengibarkan bendera di Pantai Pukan, Air Anyir, Kabupaten Bangka. Namun Tribuners, pengibaran bendera ini sangat menarik dan unik karena berbeda daripada biasanya. Para pemuda ini, mereka memanfaatkan sejumlah layangan naga raksasa yang berukuran besar dengan panjang kurang lebih 80 meter. Kemudian di sisi depannya, mereka meletakkan bendera merah putih. Selanjutnya, bendera tersebut mereka kibarkan dengan memanfaatkan angin sekitar yang ada di sana. Nah, uniknya juga dalam proses pengibaran tersebut, ini tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja, melainkan mereka dalam proses penerbangan bendera dan layangan tersebut, mereka secara bergotong royong, yakni kurang lebih satu layangan itu ada 5-6 orang, karena memang bobotnya yang sangat panjang, jadi memerlukan tenaga juga ya, karena posisi pada saat kemarin itu letaknya di pantai dengan angin yang cukup kencang. Dan menariknya juga, Tribuners, Verly selaku ketua dari forum layangan Halo rekan. Halo rekan Rifki, bisa mendengar kami dari studio? Rekan Rifki? Untuk membuat Baik, Tribuners, kami mohon maaf atas kendala teknis yang kami alami dengan jurnalis kami dari Bangka Pos. Kita akan beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aretha Valencia menjadi pembawa bagi replika bendera pusaka merah putih saat upacara Hari Kemerdekaan di Kabupaten Bogor pada Rabu 17 Agustus. Wanita yang duduk di kelas 11 di SMA Taruna Bangsa, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini terpilih menjadi bagian dari pengibar sangsaka merah putih. Arta mengatakan tidak memiliki basic di bidang baris berbaris. Di samping itu, ternyata Aretha memiliki prestasi lain di bidang akademis. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda. Yang memang menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah ya. Upaya yang dikeluarkan pun haruslah maksimal, dibutuhkan motivasi yang tinggi dan dengan didorongkan oleh kemauan yang kuat dari diri sendiri. Nah, menjadi anggota Paskibraka itu tak melulu harus mengikuti ekstrakurikuler yang berbasis baris berbaris.
Nah, seperti salah satunya Aretha Valencia, misalnya dia tidak memiliki basic di bidang baris berbaris, namun dirinya bisa terpilih menjadi pembawa baki replika bendera pusaka di saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77 di Kabupaten Bogor. Nah, awalnya Aretha itu diperintahkan oleh pihak sekolahnya untuk mengikuti seleksi di tingkat kecamatan. Kemudian setelah lolos di tingkat kecamatan, kemudian dirinya pun ikut seleksi di tingkat kabupaten. Bahkan dirinya pun tak menyangka bisa lolos di tingkat kabupaten dan bisa menjadi pembawa bakti pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan. Nah, kepada kami, Aretha mengaku tidak memiliki basic baris berbaris sama sekali. Nah, dia adalah di sekolahnya pun di SMA Taruna Bangsa mengikuti ekstrakurikuler bahasa, terutama bahasa Inggris. Bahkan Aretha ini adalah siswi yang berprestasi dalam bidang bahasa Inggris. Tentunya dia pernah mengikuti kejuaraan Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional dan menjadi juara. Nah, oleh karena itu dengan prestasinya di bidang akademis, orang tua dari Aretha sendiri pun tidak menyangka bahwa anaknya bisa terpilih menjadi bagian dari anggota Paskibraka Kabupaten Bogor. Nah, orang tuanya pun sempat mengaku khawatir lantaran tidak adanya basic fisik dari Aretha untuk sebagai Paskibraka. Nah, rasa kekhawatiran itu dikarenakan menjadi seorang Paskibraka itu harus dibutuhkan fisik yang kuat ya. Nah, namun kendati demikian, orang tua Aretha itu Duri mengaku bangga kepada segudang prestasi dari putrinya ini. Nah, untuk kedepannya pun ibunya mengatakan tidak akan memaksakan kehendaknya untuk mengarahkan Aretha untuk kemana. Jadi semuanya diserahkan kembali kepada Aretha. Nah, begitu rekan Firda yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi memeriahkan HUT ke-77 RI dengan lomba balap hand traktor. Lomba balap hand traktor tersebut berlangsung di Desa Sarumana, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebanyak 25 peserta dari kelompok tani di Kecamatan Palolo ikut serta dalam lomba balap hand traktor tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Vina dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan pemerintah Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi memeriahkan HUT kemerdekaan yang ke-77 itu dengan lomba balap hand traktor. Lomba itu berlangsung di Desa Sarumana, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebanyak 25 peserta dari kelompok tani di Kecamatan Palolo ikut serta dalam lomba balap hand traktor tersebut. Hadir antara lain itu juga Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kabupaten Sigi, Rahmat Iqbal. Kemudian ada juga Camat Palolo Herman, serta sejumlah anggota legislatif DPRD Sigi yang hadir menyaksikan lomba hand traktor tersebut. Kemudian Camat Palolo Herman menuturkan lomba balap hand traktor untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77. Kegiatan itu pun berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan Kecamatan Palolo serta seluruh masyarakat yang ada di Palolo. Kegiatan ini tentunya ada hadiah yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Sigi berupa bantuan program dari pemerintah Kabupaten Sigi berupa 1 unit traktor, 1 unit kultivator, dan 1 unit hand sprayer. Lomba balap hand traktor itu untuk memberikan ruang terhadap kelompok tani di Kecamatan Palolo sebagai ajang silaturahim. Tujuannya memeriahkan HUT kemerdekaan juga memberikan ruang kepada seluruh kelompok tani untuk bisa saling mengenal. Herman pun berharap kelompok tani di Kecamatan Palolo dapat kembali diberdayakan untuk bertani usai lomba tersebut. Dan juga pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Sigi itu mengapresiasi kegiatan lomba balap hand traktor tersebut. Dan juga ini perlu diapresiasi dan kegiatan unik yang baru pertama kali di Kabupaten Sigi
Sebab lomba ini digagas oleh teman-teman di Kecamatan Palolo yang diharapkan selain silaturahim antar petani, Gapoktan dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi, lomba ini juga dapat menggairahkan terkait dengan kegiatan usaha pertanian yang dilakukan. Mantan Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sigi mengatakan Pemkab Sigi menyediakan beberapa hadiah lomba yang diharapkan mampu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok tani penerima maupun pemenang. Dan diketahui juara satu dalam lomba hand tractor itu, juara satu itu dari Poktan Menusi 3 Desa Tanah Harapan, kemudian juara 2 itu Poktan Kabeloa Desa Sintuwu, juara 3 Poktan Sejahtera Desa Sarumana, dan juara 4 itu Poktan UPJA Ginta Bang Tani Desa Tongoa, rekan Fidla. Baik, terima kasih rekan Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Camat Palolo Herman dan juga Rahmat Iqbal, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini dengan memberikan berupa bantuan program kepada juara, kepada yang berhak menerima, yang sebentar nanti akan keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Hadiah-hadiah yang diberikan ini merupakan bantuan program dari pemerintah daerah Kabupaten Sigi, berupa 1 unit traktor, kemudian 1 unit kultivator, dan 1 unit hand sprayer. Ini pertama tentunya tadi memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, memberikan ruang kepada seluruh kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Palolo untuk bisa menjadi ajang silaturahmi di tempat ini, dan sekaligus menginventarisir semua kelompok-kelompok tani, baik secara administrasi maupun secara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani. Jadi yang terutama adalah di mana kita menilai eksistensi dari kelompok tani. Apakah kelompok tani yang telah mendapatkan bantuan traktor dari pemerintah kabupaten itu sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri atau tujuan kelompok atau tidak? Karena banyak juga kelompok yang bantuan-bantuan itu hanya parkir di depan rumah, tidak dilaksanakan. Olehnya melalui kegiatan ini tentunya kita harapkan nanti kelompok-kelompok itu bisa eksis lagi, bisa memberdayakan kelompok itu, terutama kelompok-kelompok yang telah disentuh oleh perlombaan ini. Hand tractor ini yang digagas oleh teman-teman di kecamatan ini diharapkan selain untuk silaturahmi di antara petani, Gapoktan, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Sigi, diharapkan juga lomba ini bisa menggairahkan terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha pertanian yang dilakukan. Nah, dalam kesempatan ini melalui Bapak Bupati Sigi, pemerintah daerah Kabupaten Sigi menyampaikan apresiasi, dan dari pemerintah juga menyiapkan beberapa hadiah lomba yang diharapkan mampu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani, kelompok tani penerima ya. Dan diharapkan terkait dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, sebagaimana kami sampaikan tadi, kami berharap bahwa semua bantuan-bantuan pemerintah, terutama alsintan yang diberikan kepada petani, kelompok tani, itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Itu pertama. Yang kedua, tentunya bantuan-bantuan alsintan ini diharapkan juga mampu untuk meningkatkan usaha-usaha pertanian. Nah, sehingga kita harapkan dengan adanya kegiatan seperti ini tentu bisa menggairahkan semangat petani di dalam kaitan dengan bertani, terutama sebagai penyedia pangan untuk masyarakat. Tentunya dengan adanya kegiatan ini oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Palolo ini adalah suatu suatu gebrakan yang tentunya perlu ada duplikasi ke daerah lain. Kami berharap mungkin kecamatan-kecamatan lain dapat melihat apa yang telah dilaksanakan oleh teman-teman di Palolo ini, supaya di kecamatan lain juga bisa dilakukan. Tentu manfaat yang didapat oleh kegiatan ini tidak hanya dari segi aspek lomba saja, tetapi tentunya silaturahmi dan tentunya menggairahkan semangat untuk kegiatan
Warga Tanah Tidung Farmansyah mengaku bangga lantaran anaknya Yafa Irwaila bisa menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka nasional. Diketahui Yafa mewakili Kalimantan Utara sebagai salah satu anggota Paskibraka dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 RI di Istana Negara pada Rabu 17 Agustus. Farmansyah mengatakan dalam barisan Paskibraka tersebut anaknya berada di pasukan Pancasila Tangguh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Risnawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Risna. Iya, benar Firda bahwa salah satu putri Kabupaten Tanah Tidung yang mewakili Kalimantan Utara menjadi salah satu perwakilan dari Kalimantan Utara yang mengisi di barisan pasukan Pancasila Tangguh. Hal ini disampaikan oleh ayahnya Farmansyah pada 17 bulan Agustus 2022 kemarin. Dari Farmansyah sendiri mengatakan bahwa keberhasilan sang putri ini merupakan anugerah bagi keluarganya. Pasalnya sang anak bisa masuk di level nasional sebagai anggota Paskibraka dalam peringatan RI ke-77 ini. Dia juga mengakui bahwa tidak mudah menjadi anggota Paskibraka nasional, namun dia patut berbangga hati bahwa anaknya mampu masuk ke tahap tersebut. Dia juga mengatakan bahwa banyak yang harus dikorbankan, tapi itu merupakan anugerah yang sangat besar bagi keluarganya. Sebelumnya juga dia sampaikan sang istri dan anak bungsunya hadir dalam peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara, dan dirinya juga tidak dapat hadir ke sana karena Farmansyah belum melakukan vaksinasi booster COVID-19, sehingga dia hanya bisa menonton anak tercintanya melalui siaran langsung di televisi. Namun itu tidak menjadi kendala baginya, dan dia tetap merasa bahagia dan bangga pada anaknya yang menjadi salah satu anggota Paskibraka nasional. Seperti itu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Risna dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah Yafa Irwaila Fariza Farmansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, itu merupakan anugerah dan rezeki lah gitu kan. Bagi saya orang tua, sudah masuk saja di level nasional itu sudah anugerah yang sangat besar, dan sudah syukur alhamdulillah, dan sangat bersyukur karena sangat susah masuk ke sana dengan seleksi yang begitu ketat dan begitu lumayan memakan waktu. Banyak yang harus dikorbankan seperti itu. Tapi itu merupakan sebuah anugerah besar bagi keluarga kami. Ya, saya sebagai orang tua mensupport saja. Dalam hal ini mungkin sedikit numpang tenar lah dari anak, mungkin seperti itu. Ya. Kalau Yafa di pasukan berapa tadi Pak? Pasukan Pancasila Tangguh. Pancasila Tangguh ya Pak? Ya. Itu kalau di kayak pasukan 8, 17, 45 dia tuh gimana? Nah, itulah yang saya agak kurang tahu, karena untuk tahun ini Paskibrani dikelola oleh DPIP, bukan pariwisata lagi. Ya, pariwisata, jadi DPIP, makanya ada pasukan Pancasila Tangguh. Jadi dia nggak pakai lagi kayak 17, 8, 45 kayak gitu, nggak lagi? Mungkin masih pakai, cuma ada pasukan Pancasila. Ada ininya lagi ya, nama-nama baru. Meski di dalam rumah tahanan, warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kandangan tak terbatas kreativitasnya. Sebut saja 19 peserta fashion show merupakan warga binaan di Rutan Kandangan. Meski persiapannya hanya 3 hari saja, peserta menampilkan karya-karya terbaiknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Eka Pertiwi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eka. Iya, terima kasih rekan Firda. Halo Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, rumah tahanan kelas 2B Kandangan melakukan pagelaran seni dan budaya, diantaranya yakni pagelaran fashion show, kemudian
ada juga drama dan wayang orang. Nah, yang menarik adalah pagelaran fashion show yang digelar di rumah tahanan ini. Ada 19 peserta, seluruhnya adalah warga binaan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di mana pagelaran fashion show ini tak hanya menampilkan keindahan dari pakaian yang dikenakan, juga tapi kreativitas, seperti ada yang menggunakan dari bahan bekas kardus yang dibuat menyerupai burung Garuda, kemudian ada juga kardus yang dibuat sedemikian rupa seperti perlengkapan perang seperti itu, dan mereka menampilkan karya-karya terbaiknya untuk menghibur seluruh warga binaan yang ada di sana. Nampak antusias sekali seluruh warga binaan ini, apalagi di sana tercatat ada 219 warga binaan yang terdiri dari 13 blok dan pesertanya 19 orang. Jadi 19 orang ini menampilkan penampilan terbaiknya dan dipilih pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Eka Pertiwi dari Banjarmasin Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perayaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 TNI Angkatan Darat Laut, TNI Angkatan Laut maksud kami melaksanakan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di 77 titik yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tema yang diusung pada perayaan HUT kali ini yakni membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan Pulau Beting Aceh Rupat Bengkalis Riau menjadi salah satu titik lokasi pengibaran bendera pada Rabu 17 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Doni. Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan bahwa untuk di Provinsi Riau, pengibaran bendera di bawah laut ini merupakan yang perdana, di mana pengibaran bendera di bawah laut sendiri itu dipusatkan tepatnya di Beting Aceh, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Dan Riau sendiri menjadi titik ke-74 dari 77 titik di mana pengibaran bendera merah putih di bawah air, yang mana ada 6 petugas yang melakukan pengibaran bendera merah putih. 4 diantaranya dari TNI AL, Dumai, dan juga 2 lagi dari Basarnas. Dan alhamdulillah berkat cuaca yang juga sedikit mendukung, walaupun agak keruh air, namun bendera merah putih bisa dikibarkan di bawah laut Beting Aceh yang ada di Pulau Rupat Utara. Sehingga diharapkan bahwa meskipun ini menjadi yang perdana, namun semangat HUT RI ke-77 khususnya di Riau itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Seperti itu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Doni Kusuma Putra dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapten Laut Sony Ervianto, Pasops Lanal Dumai. Berikut liputannya untuk Anda. Ke-77 RI tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan pengibaran bendera di bawah laut dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di 77 titik di seluruh wilayah Indonesia yang terpusat di Kepulauan Seribu. Kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut merupakan instruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dengan dijiwai semangat kemerdekaan RI, membangun kejayaan maritim
untuk Indonesia pulih lebih cepat. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Pawai HUT ke-77 RI di Kota Jambi pada Kamis 18 Agustus. Pawai diikuti ratusan peserta mulai dari unsur dinas-dinas di provinsi dan kabupaten serta komunitas dan juga siswa. Edi Susanto, seorang warga yang ikut menyaksikan pawai, mengatakan dirinya merasa senang dengan adanya pawai tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Wira dan Nida Manik yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wira. Baik, selamat siang Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan tentang kegiatan pawai yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi langsung di seputaran Rumah Dinas Gubernur Jambi. Nah, tadi pawai berlangsung dari jam 8 pagi hingga pukul 12 siang dan disaksikan oleh ribuan masyarakat Tribuners yang datang dari berbagai daerah dan juga dari kota Jambi sendiri. Nah, tadi kami juga menyaksikan ragam dari mobil hias dari berbagai instansi dan juga dari berbagai komunitas yang ada di Provinsi Jambi yang telah mendaftar pada pawai tersebut. Ada sekitar 150 peserta dari unsur siswa, berbagai instansi, juga dan dari berbagai komunitas, dan ini kegiatannya dibuat di dalam perlombaan. Nantinya akan atau besok besok akan diumumkan siapa pemenang dari pawai tersebut. Nah, ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Namun dalam 2 tahun ini memang tidak ada pawai karena adanya COVID yang melanda kita semua. Nah, dari pantauan kami tadi di lapangan, tampak antusias dari ribuan warga yang hadir. Dan memang di sepanjang jalan pawai tadi, tidak ada ruang kosong yang kami temui, dan seluruh masyarakat datang menyaksikan pawai yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Nah, bukan hanya itu, Tribuners, para pedagang juga mengaku senang atas diselenggarakannya pawai tersebut, karena ini memang momentum bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Dan juga tadi saat komunitas dangdut melintas dari hadapan Bapak Gubernur beserta jajarannya, Pak Gubernur juga sempat ikut meramaikan pawai tersebut dengan diiringi oleh lagu, dan langsung Pak Gubernur memberikan sebuah persembahan lagu dan menyawer masyarakat yang hadir di dalam pawai tersebut. Dan untuk informasi yang bisa dapat kami sampaikan, demikian Firda. Ya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Wira Damanik dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebanyak 10 orang mengenakan pakaian putih hitam di SPBU beralamatkan di Jalan Gegedek, Tanjung Pandan, Belitung pada Rabu 17 Agustus. Kemudian ada juga 5 orang petugas SPBU menggunakan pakaian seragam Pertamina merah putih. Rombongan ini lantas memanggil dan mengajak sebagian orang yang hendak mengisi BBM di SPBU tersebut untuk melaksanakan upacara bendera memperingati HUT ke-77 RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Disa Ariandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Disa. Kami ulangi, Tribuners dan sahabat Pos Belitung, betul sekali terdapat 10 orang di SPBU beralamatkan di Jalan Gegedek, Tanjung Pandan, Belitung pada Rabu 17 Agustus 2022 kemarin menggunakan
pakaian putih hitam, kemudian ada 5 orang petugas SPBU menggunakan seragam Pertamina merah putih. Kemudian rombongan ini mengajak ataupun memanggil sebagian orang-orang yang hendak mengisi BBM di SPBU tersebut untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kemudian ada sekitar puluhan pemilik kendaraan baik sepeda motor maupun kendaraan mobil yang melintas juga mengikuti upacara bendera di area SPBU ini. Warga terlihat sangat antusias mengikuti upacara bendera dalam rangka HUT 17 Agustus, maksud kami dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kemudian pengendara yang lewat juga tidak sedikit melajukan nanti kendaraannya untuk mengambil momen ini menggunakan kamera handphone. Bahkan juga sebagian dari warga sekitar yang melihat upacara bendera ini langsung ikut masuk ke dalam barisan untuk mengikuti upacara bendera ini. Pembina upacara bendera ini itu bernama Mirsan dan pemimpin upacara yaitu Tono, sedangkan bertugas sebagai pengibar bendera yaitu Roni, Hari dan Kamarudin. Dari konfirmasi kami dengan manajer operasional SPBU yang beralamatkan di Jalan Gegedek Tanjung Pandan Belitung itu Diki Wayudi, mereka memang sebelumnya memang sudah merencanakan melaksanakan upacara di area SPBU tersebut dari rekan-rekannya dengan spontanitas mengajak warga yang ingin mengisi BBM di SPBU tersebut. Ini juga sebagai bentuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa saat ini Indonesia masih, maksud kami saat ini kemerdekaan Indonesia sudah berusia 77 tahun dan kemudian juga membangkitkan semangat kepada masyarakat agar di hari kemerdekaan ini Indonesia lebih bangkit dari pulih ekonominya dan kemudian juga rasa nasionalisme kembali ditumbuhkan kepada masyarakat. Begitu Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Sragen Balong pada Rabu 17 Agustus kira pukul 8:38 waktu Indonesia Barat. Tepatnya terjadi di Dukuh atau Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan dua sepeda motor yakni Honda Beat Street dengan nomor polisi K6097 ATF dengan Honda Vario bernomor polisi AD 2174 AOE. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Baik, Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Benar pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 kemarin, di tengah pemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, berita duka datang dari Kabupaten Sragen di mana telah terjadi kecelakaan maut yang menyebabkan satu warga Sragen meninggal dunia, warga Karanganyar maksud saya meninggal dunia karena terlibat kecelakaan antara dua sepeda motor yakni Honda Beat Street dengan nomor polisi 6097 ATF dengan Honda Vario bernomor polisi AD 2174 AOE. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 8:38 waktu Indonesia bagian Barat dan terjadi di Jalan Raya Sragen Balong, tepatnya di Dukuh Ngarum, Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Sigit Wibowo berusia 35 tahun, warga Dukuh Guyongan, Desa Anggra Manis, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Kemudian Honda Vario tadi dikendarai oleh Muhammad Akbar, masih berusia 17 tahun, warga Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen, Irwan Mardianto mengatakan bahwa kejadian semula berawal ketika Honda Beat melaju dari arah barat menuju ke timur.
selanjutnya dari arah berlawanan melaju Honda Vario tersebut. Kemudian menjelang kejadian diduga pengendara Honda Beat ini berjalan terlalu kanan sehingga dari arah berlawanan sudah melaju dengan cukup kencang, diduga melaju dengan cukup kencang dan menabrak Honda Vario hingga terjatuh. Diduga benturan terjadi sangat keras dan menyebabkan sepeda motor rusak parah atau hancur, dan dari kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka kanan hematum, luka di dahi kanan, sebelah pipi sebelah kanan sobek, hidung, mulut, dan telinga mengeluarkan darah, kaki kanan dan kaki kiri lecet, kemudian dada kanan lecet dan meninggal dunia di tempat akibat kecelakaan tersebut. Sedangkan pengendara Honda Vario dalam keadaan mengalami gigi tanggal, gigi atas tanggal 2, hidung keluar darah, pelipis robek, dalam keadaan sadar dan dirawat di Rumah Sakit Suhadi Priyonegono Sragen. Begitu. Ya, baik. Terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Fatoni 30 tahun nyaris terjebak di lantai 4 kamar kos saat insiden kebakaran di Jalan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu 17 Agustus. Fatoni tak mendengar teman kamarnya bernama Dimyati berteriak memanggil namanya ketika kebakaran terjadi. Sebab ketika itu ia sedang tidur dan terbangun akibat menghirup asap bangunan terbakar yang masuk ke dalam kamarnya. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari portalkotalk.com, ada Miftahul Munir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Munir. Baik rekan Firda, bisa saya jelaskan kebakaran di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada hari Rabu 17 Agustus 2022 kemarin terjadi sekira pukul 6.30 WIB, di mana saat itu para korban yang terjebak di lantai 3 dan lantai 4 ini masih dalam keadaan tertidur. Kemudian pemilik kos sempat berteriak ada kebakaran, namun teriakannya tidak didengar oleh para penghuni kos yang berada di lantai atas, sehingga api dengan cepat langsung merambat ke bagian atap atas dan menelan korban 6 orang meninggal dunia. Salah satu orang yang berhasil selamat bernama Fatoni ini mengaku sempat merasa panas badannya ketika peristiwa itu terjadi, dan ketika ia keluar dari kamar ternyata api sudah berada di depan kamarnya, sehingga rambut bagian sisi kanannya terbakar oleh api. Kemudian Fatoni ini mencari jalan keluar bersama satu orang rekannya yang kebetulan tetangga kamar kosnya. Orang tersebut adalah security yang bekerja sebagai security di kawasan Jakarta Barat. Nah, setelah mencari masuk ke halaman jemuran lantai 4, Fatoni melihat ada lubang kecil yang hanya muat dengan ukuran badannya. Kemudian ia dan temannya langsung lolos dalam lubang tersebut untuk keluar dari lantai 4 yang terbakar. Setelah keluar, Fatoni meloncati genting-genting kamar kos atau genting-genting gedung sebelah untuk menyelamatkan diri atau berlari ke arah yang aman. Setelah itu kira 50 meter atau 100 meter ia berhasil di atas Alfamart dan meminta kepada petugas atau karyawan Alfamart ini untuk membukakan pintu setelah menjelaskan bahwa ia terjebak dalam kebakaran. Setelah turun dari Alfamart, ternyata Fatoni mengalami sejumlah luka di bagian paha, itu lecet akibat molos dari lubang kecil tersebut. Kemudian di hidungnya ada luka bakar karena sambaran api yang mengarah ke wajah dan rambut. Kemudian di kaki kiri atau tepatnya di bagian tulang kering itu juga mengalami luka lecet, dan Fatoni oleh warga sekitar langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah mendapatkan pengobatan, Fatoni dinyatakan baik-baik saja dan tidak perlu dirawat. Sementara 3 orang penghuni kos lainnya itu ada yang mengalami luka bakar dan masih menjalani perawatan medis di rumah sakit Tarakan.
dan aparat kepolisian sendiri sudah memeriksa sejumlah saksi. 2 diantaranya adalah pemilik kos yang merupakan suami istri dan 7 diantara lainnya adalah penghuni kos. Dari keterangan sementara yang didapat, penyebab kebakaran adalah karena korsleting listrik di lantai 2 dan merambat ke lantai 3 dan 4. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com Munir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fatoni, warga Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Setengah tujuh. Nah itu posisi abang lagi di mana bang? Di lantai 4 lagi tidur. Oh lagi tidur. Terus abang memang tinggal di situ? Iya emang tertidur. Oh, itu dengar suara teriakan apa gimana? Iya dengar suara teriakan terus asap masuk kamar. Oh asap masuk kamar. Terus abang nyelamatin diri gimana caranya? Lewat kolong tanah naik ke atas atap. Oh naik ke atap dulu. Baru tembus apa baru turun ke bawah. Oh nggak loncat bang? Nggak loncat. Katanya ada yang loncat juga ya? Ada yang loncat juga. Cuman ya paling luka lah. Nah itu abang di kamar sendiri berarti? 2 orang ini kan sudah turun. Oh udah turun duluan. Kita keburu naik ngasih tahu. Nah, saya tahu lampu mati, tiba-tiba asap masuk udah kaget. Baru lari nyari tempat itu. Lari. Sempat nyelamatin apa aja? Nggak ada barang yang dibawa. Nggak ada yang barang yang dibawa. Berarti semua habis di atas ya? Habis. Terus abang habis nyelamat itu apa aja yang luka bang? Luka bakar gigi. Oh itu kena bakar? Iya. Kena lecet. Berarti abang naik ke atap, tembus-tembus ke Alfamart. Berarti nah apa loncat-loncatin lonteng orang bang ya? Apanya? Genteng-genteng orang diloncat-loncatin ya? Iya, lewat genteng orang. Malahnya sangat tuh security jatuh 3 kali apa berapa kali? Kan bareng sama saya 2 orang. Warga di 5 desa di Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat berharap ruas jalan yang kini rusak segera diperbaiki. Selain kondisi jalan akan semakin rusak jika dibiarkan, saat ini kerusakan juga mengganggu aktivitas warga. Bahkan saat musim hujan tiba, akses tersebut tak bisa dilewati. Kepala Desa Banyumas, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat Suyatno menuturkan, kerusakan jalan terjadi sepanjang 8 km dari 12 km jalan utama menuju ke 5 desa dari Desa Tanjung Aur hingga ke Desa Banyumas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Ehdi Amin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ehdi. Ya, baik pada kami sampaikan bahwasannya beberapa warga di 5 desa di Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat berharap banyak dengan perbaikan kondisi jalan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dirasakan warga mengingat kondisi jalan memang sudah sangat rusak parah, bahkan sudah sangat mengganggu aktivitas warga. Warga sendiri sangat berharap terutama kepada pemerintah daerah bahwa jalan ini segera diperbaiki, karena kalau tidak selain akan membuat kondisi ruas jalan semakin hancur saat ini, terlebih saat musim hujan tiba, warga sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas karena kondisi ruas jalan yang rusak. Nah, kerusakan sendiri ini sepanjang kurang lebih 8 km dari total 12 km jalan yang ada di wilayah tersebut. Jalur tersebut juga merupakan akses jalur utama bagi warga yang ada di sekitar desa tersebut. Harapan warga sendiri kepada pemerintah daerah bisa dibangun seperti halnya telah dibangun jalan atau akses jalan yang menuju antara Desa Tanjung Aur, Desa Purbamas ke Desa Banyumas. Nah, mereka berharap jalan yang dibangun tersebut juga dilanjutkan ke pembangunan jalan akses utama yang ada di wilayah Desa Banyumas tersebut. Sejauh ini jalan itu sendiri, Perda kami sampaikan selain untuk aktivitas warga sehari-hari juga dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kalau anak-anak untuk berangkat atau pergi ke sekolah, kemudian juga untuk mengangkut hasil pertanian bagi warga di areal desa tersebut.
Sejauh ini warga sendiri sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan seadanya, namun karena kondisi ruas jalan yang cukup parah ditambah banyaknya jalan yang rusak hingga 8 km membuat warga kewalahan. Harapan sendiri jalan yang sudah dibangun sejak tahun 90 tersebut segera dibenahi di tahun ini atau tahun mendatang, Perda. Demikian Perda kami sampaikan dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Ehdi Amin dari Studio Jaya Pos atas laporan yang selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Suyatno, Kepala Desa Banyumas, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat. Berikut liputannya untuk Anda. Jalan sudah sangat rusak, sudah banyak berlubang-lubang, penuh dengan air. Sangat mengharap dengan Bupati Kabupaten Lahat untuk segera dibangun. Jadi itu memang Ya sangat menyulit, sangat aktivitas kita keluar ke jalan lintas sangat susah karena posisi jalannya udah rusak. berapa panjangnya Pak Kades? Yang sangat fatal sekitar 8 kiloan. Memang dulu pernah diaspal atau gimana? Dulu diaspal udah tahun berapa? 90-an. Jadi sekarang posisi udah rusak. Yang menggunakan jalan ini jalan utama atau gimana? Jalan utama ini. Memang jalannya vital ya Pak? Jalan vital ya, jalan utama antara Desa Purbamas dengan Banyumas. Memang yang menggunakan kira-kira berapa orang Pak Kades? Atau seluruhnya atau gimana? Seluruhnya karena ini kan jalan poros. Jadi harapan kita apa tadi Pak Kades? Harapan kita untuk dibangun secepatnya. Lomba Panjat Pinang pada perayaan HUT ke-77 RI di Desa Lukaas, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru berlangsung meriah meskipun diguyur hujan. Panjat Pinang yang diadakan pada Rabu 17 Agustus sore itu terlihat seru. Para pria terdiri dari pemuda dan orang dewasa bekerja sama dalam satu kelompok untuk mengambil hadiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Salma Saurin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salma. Baik rekan Firda, dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya laporkan. Meskipun diguyur hujan, lomba panjat pinang di perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Desa Lukaas, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tetap berlangsung meriah. Panjat pinang yang diadakan sore Rabu 17 Agustus 2022 itu terlihat sangat seru. Para pria terdiri dari para pemuda dan orang dewasa bekerja sama dalam satu kelompok untuk mengambil hadiah yang berada paling atas pohon pinang tersebut. Tentunya ini tidak mudah untuk mencapai puncak pohon pinang tersebut karena memerlukan waktu sekitar 1 jam. Namun upaya untuk memanjat pinang itu tentunya membuat semangat oleh para kelompok tersebut. Karena hadiah-hadiah menarik diberikan oleh para panitia setempat. Dan tentunya dengan pohon pinang yang licin itu dengan diolesi pelikin, dengan diguyurnya hujan tentu membuat kesulitan menjadi bertambah. Tapi semangat dari para peserta tidak pernah runtuh, mereka malah semakin semangat. Dan akhirnya dengan menggunakan